Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munawwar Syarif, guru mapel Al-Quran Hadis di MTS Mutar Syafaat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Madura. Dengan nomor induk mahasiswa 25311102407. Saya akan melakukan uji kinerja di MTS Mutar Syafaat Blok Agung Karangdoro Tegalsari Banyuwangi dengan materi Al-Quran Hadis, model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Berikut video praktik pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Apakah anak hari ini hadir semuanya? Tidak. Kenapa tidak hadir? Yang dua sakit, yang dua izin. Yang dua izin. Kita doakan yang sakit semoga lekas diberikan kesembuhan. Amin. Sehingga bisa mengikuti materi sebagaimana biasa. Amin ya rabbal Alamin. Sebelum materi dimulai, kita doa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Kepada saudari Balkis dipersilahkan. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wasahil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga dengan doa kita bersama kegiatan pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya rabbal Alamin. Untuk melihat perkembangan kita supaya tetap semangat, kita ada ya yang akan dipimpin oleh saudari Rifa. Kepada saudari Rifa dipersilahkan. Ya, Satu, dua, tiga. Dari kami manusia luar biasa, siang malam kami mengaji, kami siap menjadi santri. Lomba-lomba sak, lomba-lomba sak, lomba lomba sak, lomba-lomba sak, lomba-lomba sak, lomba sak. terima kasih atas saudari Rifa untuk memantik kesemangatan anak-anak. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada NKRI, kita menyanyikan lagu nasional berupa lagu Indonesia Raya secara serempak, yang dalam hal ini akan dipimpin oleh ketua kelasnya, yaitu saudari Balkis. Kepada saudari Balkis dipersilahkan. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Bisa
Materi pada hari ini tentang masalah matobi'i. Apakah anak semua sudah tahu tentang matobi'i? Apakah itu matobi'i anak-anak? Memanjangkan rumah, selamat barokah. Kemudian ada berapa hurufnya matobi'i anak-anak? 3. Apa saja? Alif, lam, ya. Ya, terima kasih. Ya, untuk materi berikutnya saya minta untuk saudari kita yaitu Devi Kurotil Uyun. Untuk materi tentang matobi'i, perhatikan nanti saudari Devi Kurotil Uyun membaca ayat, ya. Ayat demi ayat akan dibaca anak-anak supaya memperhatikan tentang bacaan matobi'inya. Paham anak-anak? Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره فإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Baiklah anak-anak sekalian yang para cantik-cantik yang kami cintai. Itulah tadi saudari Devi membacakan ayat per ayat yang harus nanti kita identifikasi. Karena tujuan pembelajaran kita adalah satu, ya, untuk menjelaskan pengertian matobi'i baik secara istilah maupun secara bahasa. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, menyebutkan huruf-huruf matobi'i itu apa saja, ya. Kemudian mengidentifikasi bacaan yang mengandung ayat matobi'i. Yang ketiga, membuat proyek, ya. Proyek ini mengerjakan yaitu LKPD. Baiklah, kami jelaskan tentang materi matobi'i. Pada dasarnya mat itu dibagi menjadi dua, yaitu mat asli atau mat tabi'i, yang kedua adalah mat far'i. Apa? Mat dan mat far'i. Mat tabi'i secara bahasa artinya adalah panjang. Kemudian mat tabi'i, mat itu sendiri artinya panjang, tabi'i artinya adalah alami atau
biasa. Jadi secara istilah matobi adalah memanjangkan suara dengan panjang 2 harokat pada bacaan Al-Quran. Jadi hanya berlaku kepada bacaan Al-Quran, bukan pada selainnya Al-Quran. Karena yang mengandung tajwid itu hanyalah kalam Allah. Apakah boleh? Mungkin ada tulisan pegon yang berapa itu tulisan Arab dibaca sebagaimana hanya matobi, kurang baik. Contohnya misalkan aku cinta Indonesia, tulisannya kan alif kaf wawu aku. Masa kamu baca aku cinta, kan tidak demikian kan? Jadi tajwid itu hanya berlaku kepada kalam Allah. Yang mana tajwid itu pada dasarnya adalah hukumnya adalah bid'ah. Karena tidak melalui dasar dari Rasulullah. Tapi yang mendefinisikan tadi ini adalah para sahabat. Kenapa demikian? Karena demi untuk memudahkan umat Nabi Muhammad yang sampai sekarang ini, kalau tidak dikasih ilmu tajwid pelengkap Al-Quran akan kesulitan. Sehingga memudahkan baca Al-Quran harus mengenal ilmu tajwid. Ya, kembali kepada asal mula. Kemudian matobi itu hurufnya ada berapa? Ada 3. Apa saja? Alif, ya, wawu. Jadi huruf alif, ya, dan wawu itulah yang tergolong huruf matobi. Itu pun tidak semuanya huruf alif, ya, wawu dikatakan matobi. Tidak. Kenapa? Karena ketiga huruf itu harus mengandung unsur syarat-syarat matobi. Lah matobi alif, ya, wawu disingkat menjadi ayu. Ayu. Ayu kayak kalian semuanya ini ya. Semuanya ayu, cantik, manis, menggemaskan ya. Motivasi kita bersama ya. Kemudian huruf alif misalnya syaratnya bagaimana? Huruf alif menjadi huruf matobi, syaratnya bagaimana? Harus jatuh setelahnya harokat fathah. Ya. Contohnya seperti apa? Amma, ya, mimma, ya, itu alif harokat fathah. Afala taqimun, afala, la ada huruf alif. Afala taqimun, apakah kamu tidak punya akal? Kan demikian. Ketika kita menjumpai ayat demikian, itu sebenarnya mengingatkan kepada kita. Afala taqilun, afala ada la alif. Alif yang pertama adalah alif istifham. Alif yang kedua setelah la namanya alif huruf matobi. Afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir, tak punya akal? Sesungguhnya Allah menciptakan langit, bumi, isinya ini demi apa? Kebutuhan manusia. Iya. Jadi afalah hamzah yang pertama alif namanya alif istifham, kalimat tanya. Kemudian alif yang kedua afala, La yang kedua huruf alif yang kedua dinamakan huruf matobi. Maka alif dikatakan sebagai huruf matobi bila mana ya jatuh setelah harokat fathah. Ya, andaikan ada alif ya bukan matobi, maksudnya bagaimana? Contohnya ya, misalkan akala, alif ini bukan huruf matobi. Afala tadi juga sama. Alif yang pertama bukan huruf matobi. Akala artinya makan. Kalau digantikan dengan huruf lam, afala lana makanya am jadi istifham. Afala. Alif ini bukan dikatakan matobi. Karena apa? Tidak jatuh setelah harokat fathah.
meskipun harokat fathah tapi tidak setelah harokat fathah. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf matobi adalah ya. Ya ini tergolong huruf matobi bila mana ya jatuh setelah harokat kasroh. Jadi tidak semuanya huruf ya dikatakan matobi ya. Jadi apa itu contoh lagi yang huruf ya yang bukan matobi. Afala yubsirun. Ya ini kan ada ya kan afala yubsirun. Ya di situ bukan ya matobi, tapi yang itu adalah ya huruf apa mudhora'ah. Huruf mudhora'ah. Dari apa? Afala yubsirun. Dari apa? Basara yubsiru. Absara yubsiru. Ya. Jadi ya di situ bukan namanya ya matobi, tapi ya huruf mudhora'ah. Contoh lagi, yadullah fawqa aydihim. Yadullah artinya tangannya Allah. Padahal itu adalah kekuasaannya Allah. Yadun artinya tangan. Ya di sini bukan dikatakan huruf matobi. Karena apa syaratnya? Huruf yang matobi harus jatuh setelah harokat kasroh. Ya anak-anak, itu tadi sekilas materi tentang matobi. Kemudian ini saya kasih LKPD alias lembar kerja peserta didik, namanya LKPD. Ini nanti tolong ya dikerjakan sesuai yang saya perintahkan tadi. Jadi itu mencari matobi dari apa? Juz 2. Juz 2. Ini mencari matobi tentang Juz 3, kelompok 3 dari Juz 1 ya. Ini terima kasih. Ayo. Itu kelompok 1. Ini kelompok 2. Tadi kan kelompok 3. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum atabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidhah innallaha kana 'aliman hakima wa man lam yastati' minkum qawlan an yatihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd fatihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidati akhdan fa idza uhsinna fa in atayna bifahishatin fa alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adab dzalika liman khasyal anata minkum wa tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridul ladina yattabi'una syahawati an tamilu mailan adima. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi anak-anak sekalian. Saya tunjuk kelompok 1 semuanya maju di depan. Ayo. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan pengertian matobi'i. Ya. 1. Apa pengertian matobi'i secara bahasa?
pengertiannya, setiap fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya, sukun di rumah diikuti wawu, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Yang kedua, apa pengertian matobi secara istilah? Membanyakan huruf sepanjang 2 harokat atau 2 ketukan tanpa sebab hamzah dan sukun. Yang ketiga, mengapa bacaan ini disebut matobi atau not asli? Contoh kalimat saya dulu karena wawu jatuh setelah rumah. Kalimat wakada karena fathah diikuti alif. Kalimat al-hadi karena kasrah diikuti ya. Apa yang telah dikerjakan oleh kelompok 1 beserta contoh-contohnya ini sudah sesuai dengan materi yang ada. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita apresiasi dengan tepuk tangan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2 ya, dipersilakan untuk maju di depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memberikan beberapa contoh bacaan matobi'i dari juz 3. Matobi'i berjumlah 3 huruf yaitu alif, wawu, ya. Yang pertama, kita akan memberikan contoh matobi'i dari huruf alif. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika. Surat Al-Imran ayat 38. Yang kedua, Al-Imran ayat 39. Yang ketiga, Aqlamahu Al-Imran ayat 44. Dan yang kedua dari huruf wawu. Contoh Yakunu Al-Imran ayat 40. Yang kedua wa Qasuran Al-Imran ayat 39. Yang ketiga Aqlama Idyulquna Al-Imran ayat 44. Dan yang terakhir huruf ya. Contoh Isa Al-Imran ayat 45. Yang kedua Wasjudi Al-Imran ayat 43. Dan yang terakhir Nuhi Al-Imran ayat 44. Sekian dari kami kelompok 2, itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk kelompok 3 maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bacaan matobi'i dari surat Al-Baqarah. Yang pertama huruf alif yang diikuti fathah. Contohnya malaka, wala nasir, syafa'ah. Yang kedua ya yang diikuti kasroh. Contohnya qalilan wal atifina wa yuzakkihim lakumuddina. Yang ketiga huruf wawu yang diikuti dhamma. Contohnya akal yahudu yatlu fala tamutunna. Ya, terima kasih. Mungkin dari kelompok 3 ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham semuanya, anak-anak? Terima kasih anak-anakku sekalian. Ucapan salam sebelum turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian atas hasil presentasinya tadi, sangat memuaskan. Berarti menunjukkan bahwa anak-anak sudah paham semuanya. Saya ulas sedikit tentang masalah matobi tadi ya. Jadi matobi itu secara garis besarnya dibagi menjadi 2. 1 A dibagi
mat dibagi menjadi dua. Ada mat tabi'i, ada mat fardhi. Kemudian mat tabi'i hurufnya ada di 3. Alif jadi setelah harokat fathah, ya jadi setelah harokat kasroh, wawu jadi setelah harokat dhamma. Ya itu semua dikatakan huruf mat tabi'i selama memenuhi syarat. Tapi jika tidak memenuhi syarat maka tidak dikatakan huruf mat tabi'i. Mungkin ada pertanyaan untuk sekalian? Tidak. Terima kasih. Ya, ini berikutnya untuk mengetahui dari hasil yang dipelajari tadi, ini sudah dikerjakan sebagai bentuk tes formatif ya. Satu-satu di sana, silakan. Oke. Terus. Oke ya. Satu. Silakan. 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 Ya, terima kasih anak-anak sekalian tadi atas ini kerja formatif sangat memuaskan. Ini dari awal sampai akhir pembelajaran ini, bila mana terdapat kekurangan yang sengaja ataupun tidak dari Bapak, minta maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Akhir kata dari kami, mudah-mudahan apa yang kita belajar bersama ini ada manfaat dan barokahnya kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.